Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala fadilatut ta'allumi, keutamaan belajar. Yang lalu keutamaan ilmu. Nah, ini keutamaan belajar. Ammal ayatu, adapun ayat-ayat Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, surah At-Taubah, surah 9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Mengapa tidak pergi dari setiap kelompok di antara mereka? Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka? Mungkin kalau bahasa sekarang grup atau komunitas. Ta'ifatun, beberapa orang untuk memahami agama. Jadi kalau bahasa kita sekarang ayat ini mudahnya hendaklah ada beberapa orang dari masyarakat itu yang pergi menuntut ilmu. Tak usah semua orang pergi menuntut ilmu. Sebagian pun jadi. Nah, karena rasa-rasanya kalau semua orang hampir tak mungkin. Nah, itu maksudnya jamaah. Kemudian surah An-Nahl ayat 43, surah 16. Tanyalah oleh kalian ahli ilmu jika kalian tak yakin, jika kalian tak tahu, karena tahu itu adalah yakin. Kalau kita mengaji tauhid, tahu itu adalah yakin. Ilmu adalah yakin. Jadi Allah suruh kita bertanya kepada ahli ilmu jika tak yakin tentang sesuatu. Karena kalau kita rujuk ke ilmu tauhid, yang disebut tahu itu yakin. Sedangkan kuat sangka, ragu, atau perkiraan itu disebut jahlun, bodoh, bukan disebut ilmu. Nah, jadi kalau kita ragu, tanya sama ahli ilmu, jamaah ya. Adapun hadis-hadis Rasulullah di antaranya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan anugerahkan untuk dia jalan menuju surga. Jadi kitanya itu jamaah, surga itu tak berubah itu saja dia. Tak jauh, tak dekat. Masalahnya kita mau nggak buat jalan ke sana. Cara buat jalannya, pergi mencari ilmu. Jangan, Rasulullah jelas terbuka terang. Jangan aneh-aneh. Pergilah mencari ilmu. Itulah jalannya. Ya, nah, berarti kalau kita banyak sudah pergi mencari ilmu, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan banyak jalan menuju surga.
Kata Rasulullah berikutnya, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena rela terhadap tindakannya. Nah, meletakkan sayap, membentangkan sayap. Maksud membentangkan sayap bukan sekedar membentangkan, mencucuri kasih sayang. Hujan begini, supaya tak kena hujan, pakai payung. Terlindungilah kita. Panas terik, supaya tak kena panas, pakai payung. Terlindungilah kita. Nah, itulah dia diantaranya jamaah. Jadi malaikat membentangkan sayapnya, memberikan, mencucurkan kasih sayangnya kepada orang yang menuntut ilmu. Sebab apa? Ridwan. Sebab malaikat rela terhadap tindakan yang dia lakukan. Seterusnya Rasulullah mengatakan, engkau pergi menuntut satu bab ilmu saja lebih baik dari sembahyang 100 rakaat. Itu maka selalu saya sampaikan, pergilah mengaji. Bukan sebatas ceramah umum. Ceramah umum pun mengaji itu jamaah. Kalau betul ceramah, mengaji. Cuma kalau umum dia, ya sebatas umum lah kita dapat. Kadang-kadang hal-hal khusus kita tak tahu. Atau yang jelas pergilah di mana-mana majelis ilmu. Berikutnya, kata Rasulullah, satu bab ilmu yang dipelajari seseorang itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kalau Nabi sudah bilang begini, masa ada alternatif lain? Masih dikejar-kejar yang lain. Nabi sudah bilang, belajarlah. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Lantas, kita belajar tidak, sibuk mengejar dunia. Nah, tengoklah nih. Sedangkan Nabi sudah katakan, pergi belajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Artinya, kalau kita pergi belajar dapat dua. Ilmu dapat, dunia pasti dapat. Cuma memang, kalau ilmu ini, dia tak cepat segera dapat dunia. Sebab apa? Dia menunggu kesiapan ilmu kita untuk mengolah dunia ini. Ya, Ma. Dia tak cepat dapat. Nah, mudah sajalah. Contohnya yang alami lah ya, bukan yang industri. Contohnya yang alami. Ke sawah ladang, ke kebun, ke laut. Itu tak bisa tuh kalau tak ada ilmunya. Kan bisa aja. Kalau yang tak ada ilmu, megang kampak pun tak tahu dia. Cemana cara ngayunkan kampak nih? Tak tahu deh. Kalau ada ilmu, nah bisalah diolahnya tanah tadi. Bisalah pergi ke laut. Tapi kan tak segera dapat. Ya, Ma. Perlu kita ke sana dulu. Sebab dia alami prosesnya sesuai dengan alam. Ya, Ma. Kalau cara ikan. Kalau cara tumbuhan, menunggu tumbuhan itulah jamaah. Berapa lama dia hidup, berapa lama dia bertahan, berapa lama dia baru bisa dipanen. Tapi kalau cara industri, jamaah, kalau cara industri, nah itu tergantung ilmu, bisa cepat, bisa lambat. Tapi tetap saja untuk kita berkarya di industri memerlukan ilmu. Jamaah. Tetap saja. Nah, jadi mau sabar, akhirnya dunia dapat. Jangan nanti dipahamkan gara-gara ini, tak usah urus dunia. Yang penting ilmu. Baik, kalau begitu cara berpaham. Terus ilmunya untuk ngurus apa?
Ya, mah. Untuk ngurus apa ilmunya? Ya ngurus awak lah biar selamat. Baik. Tak adalah ilmumu. Ini kita cerita lurus dulu. Jangan cerita menyimpang-nyimpang. Cerita lurus dulu. Tak adalah ilmumu bagaimana cara mengelola hujan. Tak ada ilmu kita yang kalau debitnya banyak, bagaimana menyalurkan airnya dan seterusnya. Tak ada ilmumu. Kau hanya belajar ilmu untuk selamatkanmu di akhirat saja. Padahal ilmu itu penting untuk selamatkan dunia yang bernilai akhirat. Perhatikan kalimat saya jamaah. Menyelamatkan dunia yang bernilai akhirat. Nah, kalau sembahyang, puasa, zakat, haji, seterusnya itu memang akhirat. Ini dunia yang bernilai akhirat. Tak ada ilmu kita situ. Kesudahan. Sembahyang pun kita payah. Kenapa? Tak ada ilmu kita bagaimana cara mengurus air hujan yang debitnya banyak. Sehingga melimpah, masuk ke rumah awak. Dia masuk ke rumah kita, payah mau sembahyang. Harusnya kan bisa membentang sejadah, udah. Ya kan bisa ke masjid. Masjid pun airnya masuk. Bentang sejadah pun payah, jamaah. Cemana jadinya? Nah, artinya apa jamaah? Seluruh ilmu itu penting. Nah, seluruh ilmu itu penting. Sehingga kita belajar ilmu cara mengolah air, cara seterusnya jamaah. Akibatnya sembahyang pun jadi enak. Nah, lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Ilmu itu. Sebab apa dia lebih baik? Dia bisa mengurus dunia. Jadi bukan dunia itu yang kita milik, bukan. Kita mengurus dia. Maka ilmu itu lebih baik. Takut-takut saya macam kita nih, Medan nih, tidak ada ahli tata kelola secara khusus. Bukan Indonesia. Kalau Indonesia ini banyak ahlinya, jemaah. Lebih khusus lagi, mengurus air. Nah, kalau ikutkan agama, air hujan itu anugerah. Nyatanya kok begini. Anugerah itu kan buat kita senang. Ini nyatanya buat kita tak tenang. Sudah datang hujan, pikirlah wak. Naik-naikkan. Naik-naikkan. Supaya tak kena banjir. Ini berarti ada sesuatu yang di luar dari semestinya. Apa ini? Dicarilah aja maaf. Yang ahli berdoa, doalah. Yang ahli pula ilmu teknik mengurus ini, uruslah. Bahwa mungkin ada ahlinya, tapi terjadi korupsi. Itu ya. Boleh saja iya, boleh saja tidak. Ahlilah yang mengurus. Saya hanya ingin meluaskan cara kita berfaham terhadap hadis. Bahwa ada yang ahli berdoa, tapi tidak didoakannya ini. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tapi Rasul katakan menuntut ilmu satu bab saja itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Sebab apa? Sebab dia untuk mengurus dunia dan akhirat. Jadi kalau ilmu kita dapat tak ngurus apa-apa, entah apa aja mah. Itu maksudnya. Jangan nanti salah paham. Tak usah urus dunia nih. Ilmu aja awak cari. Lantas untuk apa ilmu kita nih? Nah, untuk apa deh? Ya. Dia ada untuk mengurus dunia akhirat. Jamaah. Ya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang beragama Islam. Lakikah atau perempuan. Dalam hadis ini disebut kata-kata laki-laki. Orang Islam laki-laki. Berarti orang Islam perempuan tak usah. Tak begitu. Dalam kebiasaan lidah orang Arab, kalau sebut laki-laki masuk perempuan. Tapi kalau untuk perempuan khusus, dia hanya sebut kata-kata perempuan saja. Jamaah. Seterusnya kata Rasulullah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina.
Nah, tapi kalimat ini ada yang mengatakan bukan hadis. Sudah diteliti jamaah. Sudah diteliti. Saya masih punya terjemahannya. Belum punya Arabnya. Judul bukunya apa? Kata-kata populer yang dianggap hadis Rasul. Isi buku itu. Judulnya lebih kurang itulah jemaah. Nanti takut saya tak tepat kali kalimatnya, salah saya. Tapi lebih kurang itulah isinya. Jadi kata-kata populer yang dianggap hadis Rasul. Seperti surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan hadis tuh. Nah, ini pun sama. Ini pun sama. Dia mudah diteliti. Nah, di Imam Ghazali beliau sebutkan ini hadis. Lantas di kitab saya ini disebut ini riwayat Imam Baihaqi, Imam Ibnu Abdul Bar dan seterusnya. Menurut peneliti kitab ini. Jamaah. Nah, jadi di kitab yang di buku yang lain disebut ini bukan hadis. Saya kata kita bukan ahli hadis. Karena kita bukan ahli hadis, kalau mau menyampaikan ini, sampaikan keterangan tadi. Bahwa menurut ahli yang lain ini bukan hadis. Yang saya tahu ini hadis. Ya macam mana kau bisa? Karena di buku yang saya baca ditulis ini riwayat si fulan. Berarti ini hadis. Oh enggak ada, ini bukan hadis. Hasil penelitian ini. Oh iya, tetap kita terima cakapmu. Tapi saya belum pula belajar seperti yang kau belajar. Berarti sampai hari ini saya masih yakin ini hadis. Entah-entah besok saya belajar lagi. Oh iya, saya paham seperti pahammu. Bahwa ini bukan hadis. Begitulah dalam ilmu. Kita mesti terbuka terus, jamaah. Boleh paham ya? Baik. Seterusnya kata Rasulullah. Bermula ilmu itu, ia adalah peti besi. Jadi bagaikan peti besi. Orang kita kata brankas. Atau mungkin diterjemahkan gudang. Jamaah. Seralah mana-mana. Nah ini dah jadi bahasa Indonesia, khazanah. Khazanah. Pernah dengar bahasa Indonesia khazanah? Ya, itu bahasa, itu khazain. Jadi bermula ilmu itu bagaikan khazanah. Bagaikan peti besi, bagaikan brankas, bagaikan gudang yang tertutup. Mafatihuha su'alu. Kuncinya adalah pertanyaan. Itulah maka selalu saya sampaikan ke kita. Kalau ada apa yang mau ditanya, tanya. Kalau saya tak tahu, saya bilang tak tahu. Kalau saya salah, saya koreksi. Ya maaf. Kalau saya salah, saya koreksi. Jadi jamaah yang dikasih ta'ala, tapi gini, bertanya ini bukan nyinyir. Apalagi ngetes guru. 2, yang ketiga melaga guru. Bukan. Jadi kita tanya bukan nyinyir, bukan ngetes guru, bukan melaga guru. Memang karena tidak tahu. Pun dalam adab bertanya, di antaranya, tengok si guru tuh. Siap enggak dia menjawab? Kira-kira siap enggak dia menjawab? Apa maksud siap nih? 1, kira-kira menurut kita sedang capek enggak dia? 2, dia nampak kita sedang bosan tidak? Jadi dalam nanti seingat saya di sini pun nanti diajarkan jamaah adab pelajar dan adab pengajar. Seingat saya di kitab kita ini ada jamaah. Itu diantaranya. Sebab kadang-kadang si guru itu capek dia.
Atau bosan dia. Nama juga manusia, jamaah. Udah, jangan tanya lagi. Nah, ini mau hati-hati. Ada bertanya. Tetapi tetap sajalah bertanya itu kunci dari gudang ilmu. Nah, tetap saja bertanya itu kunci dari gudang ilmu. Aduh, nggak pandai saya, macam mana bertanya? Ditanya itu. Ditanya. Bukan bertanya ini kan bukan pidato resmi kenegaraan. Tanya aja, jamaah ya. Nah, maka kata Rasulullah, tanyalah. Dalam kaitan bertanya ini ada 4 pihak yang yu'jaru, diberi pahala. Satu, asail, penanya. Kedua, wal alim, orang berilmu yang ditanya. Ketiga, wal mustami', orang yang mendengar. Si A, gurunya yang ditanya. Si B, penanya. Kita si C, mendengar itu. Itu pun dapat pahala. Wal muhibbu lahum. Yang keempat, yang menyukai ketiga pihak ini. Itu pun dapat pahala. Yang ditanya berpahala, yang bertanya berpahala, yang mendengar berpahala, yang tak mendengar pun berpahala. Cuman yang tak mendengar, yang bertanya, tanyalah dia. Yang ditanya, yang mendengar, yang tak mendengar, misal kata tidur dia dalam pengajian, itu normal. Itu normal. Jamaah. Apalagi macam kita subuh begini mengaji, dingin. Pakai AC pula. Nyamuk tak ada. Terduduk awak. Karpet tebal. Menjadi-jadilah ngantuk tuh. Tidur di majlis. Suka awak sama tiga-tiga pihak nih. Sikit tak ada. Seujung kuku tak ada. Rasa dongkol tak ada. Suka sama yang bertanya, sama yang ditanya, sama yang mendengar. Kita pun dapat pahala. Beginilah penghargaan Islam kepada ilmu. Yang awak sedihkan, ngapa kita malas belajar? Lah awak udah tua, ngapa lagi belajar? Ya, tentulah pula macam kita tua, tidak lagi belajar abjad ABCD. Yang lain pula lah. Mau kemana tuh? Mau belajar? Ya. Mau belajar pula, udah tua-tua. Ya, belajarlah, bukan sekolah. Ke madrasah, ke SD, ke SMA, apa, bukan. Belajar. Jamaah tak ada halangannya belajar itu. Nah, tapi kita itulah kadang kurang. Itu kadang kritikan saya. Wirid rajin ngaji. Tidak. Bukan salah wirid. Oh, wirid itu zikir-zikir silaturahmi. Dikasih makan lagi. Makan itu beda itu. Dari makan kita biasa. Sebab dalam wirid itu, makan itu nilainya sedekah. Itu ibadah. Sekurangnya 3 tuh kalau kita wirid. Zikir, silaturahmi, dapat makanan yang ibadah. Mana salah dia? Cuma maksud saya, tingkatkanlah. Tingkatkanlah. Pergilah menuntut ilmu. Belajar. Jamaah. Kata Rasulullah berikutnya, tak pantas orang bodoh diam terhadap kebodohannya. Tak pantas orang berilmu diam terhadap ilmunya. Jadi orang bodoh, jangan nikmati kebodohan itu. Hapuskan dia. Orang berilmu, jangan tak bertanggung jawab. Sampaikan ilmu itu. Jamaah. Jadi, baik jamaah ya. Nah, jadi saya bodoh tak boleh
diam, gelisah untuk menghilangkan bodoh saya. Saya berilmu, tak boleh diam. Gelisah, harus saya sampaikan ilmu ini. Yang jadi masalah, si bodoh tenang, si alim pun tenang. Tenang negatif ini, bukan tenang positif. Jamaah, dua-dua sama-sama salah. Ya. Seterusnya dalam hadis Abu Dzar, menghadiri pertemuan ilmu lebih utama dari sembahyang 1000 rakaat. Mengunjungi orang sakit 1000 pasien. Menyaksikan 1000 jenazah. Bayangkan jemaah. Menghadiri majelis ilmu lebih utama dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Dari mengunjungi orang sakit 1000 orang. Dari mengiringi jenazah. Menyaksikan jenazah itu takziah, antar dia ke kuburan 1000 jenazah. Masih lebih mulia menuntut ilmu. Jangan salah paham. Tak usah sembahyang sunat awak. Ngaji saja. Kalau ada orang sakit, tak usah kunjungi orang sakit. Ngaji saja. Ada jenazah, tak usah takziah, tak usah antar. Ngaji saja. Salah. Salah. Ini menunjukkan betapa besarnya menuntut ilmu. Sebab sembahyang sunat pahala luar biasa besar. Mengunjungi orang sakit pahala luar biasa besar. Takziah, mengiringi jenazah ke kubur. Wah, itu luar biasa besar pahala jemaah. Tapi menuntut ilmu jauh lebih besar. Dan kata-kata 1000 ini bukan mesti 1000 menunjukkan banyak. Jangan berpikirnya ekstrim. Jemaah. Tak usah sembahyang sunat, ngaji saja. Tak usah mengunjungi orang sakit, ngaji saja. Tak usah ngantar atau melihat jenazah, mengaji saja. Salah. Yang salah. Hadis yang disampaikan dalam hadis Abu Dzar ini, mulianya, pentingnya ilmu. Ya. Kemudian ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, begitu hebat keutamaan belajar tadi, min qiraatil Quran. Termasuk juga dari baca Al-Quran. Lebih hebat lagi ngaji itu. Lantas Rasulullah jawab dalam bentuk pertanyaan. Adakah bermanfaat Al-Quran kecuali dengan ilmu? Tengok tu jemaah. Kalau tegasnya bahasa kita, tak ada manfaat Quran tanpa ilmu. Sekurang-kurangnya ilmu tajwid. Macam mana baca Quran kalau tak ada tajwid? Yang panjang, pendek. Yang pendek, panjang. Ain jadi hamzah. Kaf jadi qaf. Qaf jadi alif. Misal kata jemaah. Ta jadi dal. Dal jadi dal. Mana bisa itu jemaah? Ya. Mana bisa begitu? Jadi masuk Rasulullah. Sebab ada hadis Rasulullah. Membaca Al-Quran itu, walau tak mengerti maknanya, tetap dapat pahala. Satu huruf, 10. Satu huruf, 10. Ada yang mengatakan, tidak. Kalau tak mengerti kita, tak dapat pahala. Kita tak ikut nih. Pemahaman ini kita ikut. Karena ada hadis tegas Rasulullah. Mengerti tak mengerti artinya, dapat pahala. Ada hadis tegas Rasulullah begitu. Tetapi mestilah ada ilmu. Sekurangnya ilmu tajwid. Maka kata Rasulullah, adakah bermanfaat Al-Quran kecuali dengan ilmu? Kalau tegas kita, tak ada manfaat Al-Quran kecuali dengan ilmu. Manfaat itu pahala.
Tak ada pahala membaca Quran kecuali dengan ilmu. Ilmunya tajwid. Jamaah. Kalau cara dulu kita alif-alif. Itu istilahnya dalam dunia Islam seluruh dunia. Kaidah Baghdadiyah. Itu cara orang Islam di kota Baghdad. Alif date A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Cuma date itu kan bahasa Minang tuh. Di atas. Alif di atas barisnya. Tapi orang Minang sebut di atas. Orang Medan tukang singkat. Di atas jadi date. Alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Kalau di daerah lain, bahasa daerah dia. Alif jabar A, katanya. Alif ini bahasa daerah dia lah. Tentu orang Arab tidaklah pakai ini. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A, I, U. Alif date. Saya dari saya mengaji sama mak saya. Sama saya guru mengaji Quran alif-alif sampai sekarang. Tak ada pensiunnya. Tak ada gaji dia jemaah. Nah, sampai sekarang. Jemaah. Nah, mula dia mengaji itu tetangga kami. Mengaji ke rumah. Tahu sampai sekarang jemaah. Saya pun mengaji sama orang tua lah. Alif date A, alif bawah, alif depan. Apa date ini? Dari dulu saya cari itu apalah date. Bahasa Inggris date, date tanggal. Takkanlah pula bahasa Inggris ni aku pikir, tapi mungkin aja orang Belawan. Belawan tuh banyak bahasa Inggris. Jamaah second kita. Shake hand. Tangan tu digoncang bersalam. Jadi kami kalau anak-anak dulu bersalam sebutnya second. Saya tahu. Belawan tukam. Sini tukam juga. Bahasa Inggris tu tukam. Ya pula awak. Jangan-jangan bukan. Date ini bahasa kita. Diateh. Itu kan dah bawa dia. Cuma kalau sekarang Iqra. Sekarang Iqra. Tak ada lagi mengejek-ejek gitu langsung. Jamaah. Mana-mana pun silakan. Itulah sekurang-kurangnya ilmu. Itu sekurang-kurang. Kalau sebanyak-banyak nggak bisa dihitung, jamaah. Nggak bisa agak-agak nggak bisa. Kenal Quran itu sampai sekarang tak berhenti-berhenti kita mempelajarinya. Kalau sebanyak-banyak saya tak sanggup menyebutkan. Kitab tafsir terus terbit mengaji orang tentang Quran itu. Jadi termasuk Quran mestilah pakai ilmu kata Rasulullah. Kita teruskan. Hadis berikutnya. Siapa yang mati sedang menuntut ilmu, niat dia dengan ilmu yang dituntut, dipelajari, dicarinya itu untuk menghidupkan agama Islam. Ilmu apa sajalah. Contohnya, bangun musola nih. Suruh ustaz bangun. Dibangun musola itu pakai Yasin 41. Kebangunlah musola jamaah. Ini yang bangun siapa nih? Tukang. Ilmu tukang lah ini jamaah. Suruh tukang kue yang bangun ini. Tak akan bisa. Memang ilmunya begitu. Dia membangun dia nih. Niatnya supaya ada syiar Islam daerah. Mati sedang bangun. Maka jarak antara dia dan para nabi di surga cuma satu tingkat aja jauhnya. Menunjukkan dekatlah dia dengan nabi. Tengok tu jemaah. Maka saya katakan lempang-lempang aja lah niat. Tak usah lain-lain, tak usah. Mengajilah, mengaji ilmu teknik, mengaji ilmu cara memasak, mengaji ilmu cara mengatur taman, mengaji ilmu cara mengatur masyarakat, mengaji cara sembahyang, mengajilah semua itu niatnya untuk menjayakan agama Islam. Sedang mengaji, mati. Masuk surgakah dia? Jangan tanya lagi. Hadis katakan bukan hanya masuk surga. Dekat dia dengan para
Nabi. Kan sibuk kali kalian sedang ngaji nih. Air mau masuk ke masjid nih. Mau masuk ke musola nih. Mau masuk dia. Air nih. Datang yang sedang tak ngaji. Dia mau pergi kerja. Tengoknya. Jangan risau. Ini caranya begini saja. Aman awak yang ngaji. Hati-hati. Kira-kira saat itu siapa yang lebih besar pahalanya? Saat itu. Yang menyalurkan itulah jemaah. Karena kalau tak dibantu nyawa, sembahyang payah, ngaji, karpet nih basah. Tengok tuh. Jadi segala itu untuk menjayakan Islam, jemaah. Untuk menjayakan Islam. Baik, itu hadis. Sekarang asar. Asar ini yang bukan dari Rasulullah, tapi dari para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Abbas katakan, aku hinakan, aku sepelekan orang menuntut ilmu. Tapi salah aku, kumuliakan ilmu. Jemaah. Akibatnya, kumuliakanlah orang yang menuntut ilmu. Ini artinya beliau menjelaskan begitulah perjalanan spiritual beliau. Sekali masa pernah aku sepele kepada orang yang menuntut ilmu. Salah tuh. Fazaztu matluban. Akibatnya kemuliakanlah. Akibat aku sadar salah, udah tak betul. Kemuliakanlah ilmu. Artinya kalau ilmunya kumuliakan, tentu akhirnya orang menuntut ilmu pun aku muliakan. Begitu seterusnya kata Ibnu Abi Mulaikah. Tak ada aku tengok, akulah ya, aku tak tahu orang lain. Kalau aku tak ada, aku tengok orang yang macam Abdullah bin Abbas tuh. Kalau aku tengok dia, paling ganteng dia. Kalau dia bercakap, paling fasih lidahnya. Kalau dia menyampaikan petuah, fatwa, itu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Itu akulah, kata Ibnu Abi Mulaikah. Jamaah. Seterusnya, Abdullah bin Al-Mubarak. Heran aku. Nengok orang yang tidak mencari ilmu. Nengok orang yang tidak menuntut ilmu. Macam mana dia disebut mulia? Jamaah. Macam mana dia mengajak dirinya atau memandang dirinya sebagai mulia, terhormat, tersanjung. Itu macam mana? Ini menunjukkan kalau pakai bahasa tegas, perkataan Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ini, tak ada kemuliaan kecuali orang yang berilmu. Ilmu apa aja lah jemaah. Macam contoh saya tentang air tadi. Pasti setelah itu air dialirkan tak masuk ke masjid musola, kita bilang terima kasih. Makasih ya, makasih kita bilang. Tak akan kita bilang makasih sama ustadz deh. Mesti sama dia. Sekurang-kurangnya itulah dah dapat mulia dia. Sebab ilmu dia. Dia mah. Motor awak. Motor kalau kita Medan ini motor ya. Dia mah. Sama kereta. Motor sama kereta. Motor awak. Malah dulu motor lagi kan. Motor. Dia mah. Tengah jalan. Macet. Mogok. Dia mah mogok. Panik juga lah awak. Cemana ini? Sempat kalau dia antara Tarutung Sibolga, cemana? Dan jalannya kelok-kelok. Tarutung Sibolga kan kelok-kelok jalannya. Cemular. Masuk di gua Jepang. Tarutung Sibolga kan ada. Pas di dalam guanya itu berhenti awak. Cemana? Apa nih? Orang di belakang. Mau masuk. Rupanya yang di belakang turun dia. Awak udah panik, awak pikir marah. Tengoknya mobil awak. Ini bautnya aja nih. Atau ini aja. Enak aja dia bilang gitu. Awak udah cemas-cemas. Kenapa kita cemas? Karena tak ada
ilmu. Dia ada ilmu, mudah aja nih. Dah, selesai. Sekurang-kurangnya penghormatan kita sama dia, ucap terima kasih. Itu Syekh Abdullah bin Al-Mubarak. Heran aku nengok orang yang mengajak, menganggap, memandang dirinya mulia, padahal dia tidak menuntut ilmu. Jadi semua ilmu penting, jemaah. Kata sebahagian orang bijak, tidaklah aku mengasihi orang seperti aku mengasihi dua orang manusia. Tidaklah aku mengasihi orang seperti aku mengasihi dua sosok manusia. Satu, orang yang menuntut ilmu, tapi dia tak paham. Jemaah. Rajin mengaji tapi tak paham, maka mesti dikasih paham, bukan dihinakan. Yang kedua, orang yang faham tapi tak mau dia menuntut ilmu. Dua-dua ni kasih kali aku. Sayang, kalau bahasa kita sayang. Dia mengaji tapi tak faham. Dikasih faham. Ada yang mudah faham tapi tak mau mengaji. Sayang. Yang satu mengaji tapi payah faham. Yang satu orangnya bangsa mudah faham tapi tak mau mengaji. Sayang awak nengok orang dua-dua ni. Kalau bahasa Jawa itu namanya eman-eman. Eman-eman. Ada kesempatan kok ia nggak mau ngaji. Kan sayang. Gitu kira-kira Jawa. Dua orang ni aku sayang betul lah. Ya. Abu Darda menyebutkan, aku mempelajari satu masalah sampai tuntas. Lebih kusukai daripada sembahyang sepenuh malam. Itu kata Abu Darda. Itu lebih aku sukai. Kemudian dia juga mengatakan, orang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Kalau bahasa kita, guru dan pelajar. Dua-duanya berkongsi pahala. Selain mereka berdua, itu dipandang sebagai bodoh. Tak ada bagus-bagusnya. Tengoklah dorongan untuk belajar, untuk mengajar. Jadi tak ada. Dalam hidup ni dua aja. Kalau tak belajar, mengajar. Dua-dua ni dapat pahala. Adapun manusia selain orang dua-dua ni, hamajun. Bodoh. Tak ada bagus-bagusnya. Artinya semua kita belajar, jemaah. Sekarang masih ada lagi makan beridang, undangan. Udah ala Perancis ya. Itu ala Perancis itu zaman perangnya itu. Sejarahnya dulu itu ala Perancis itu zaman perang. Orang Perancis perang, jadi tak bisalah makan bagus, sambil berdiri lah, ambil jalan, ambil. Awak tiru. Saya kecil dulu, ada ahli itu, ahli menghidang. Ahli menghidang. Cemana pun nih ramenya kita, teratur dibuat dia jamaah. Dia ngatur. Rupanya, belakangan saya tahu, satu hidangan tuh, sudah ditetapkan dia 5 orang. Tengoknya. Satu hidangan tetap. Jadi kalau dia taruh sini, ini 5 orang. Tek. Pasti itu. Tek. Teratur jemaah. Itu mesti pakai ilmu. Apa yang dia bawa? Apa yang lebih dulu? Itu teratur jemaah. Teratur pakai ilmu. Orang sekarang udah tak penting seni. Yang penting kenyang. Jadi seni udah tak penting lagi. Urut-urutan di meja makan kalaupun ala Perancis. Itu ada urutannya. Apa yang lebih dulu? Apa? Mesti jemaah. Sekarang tidak. Nggak penting urutan. Yang penting kenyang. Kan ini jadi tak cantik dia. Itulah tidak dengan ilmu. Apa dikira ngurus orang ramai mudah? Tidak. Awak pun belum tentu. Tapi di tangan dia beres. Pakai ilmu. Semua aja. Semua pakai ilmu. Makanya tiada berhenti belajar sampai ke liang
lahat. Oke ya. Seterusnya, masih kata beliau, jadilah engkau orang alim. Atau orang, jadi kalau kita mudahkan bahasanya, jadilah engkau guru. Atau pelajar. Atau pendengar. Jangan jadi yang keempat di luar itu. Binasa kau. Nah, tapi kalau kita ikutkan di atas tadi ada yang keempat. Penyuka. Nah, penyuka. Artinya, yang beliau sebut ini gabungkan dengan yang di atas. Nah, jangan jadikan yang keempat. Berarti kalau kita sekarang, kita revisi lah ini. Jangan jadi yang kelima. Nah, jangan jadi yang kelima. Seterusnya, kata Atta, pertemuan ilmu menghapuskan 70 pertemuan lalai. Sekali kita ada dalam pertemuan ilmu itu, dapat itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dalam pertemuan-pertemuan lalai yang tak ada ilmu. Jamaah, perhatikan. Main catur. Itu bisa lalai, bisa ilmu. Bisa lalai, bisa ilmu. Itu main catur itu strategi militer itu. Kan ada menteri, ada benteng, ada kuda, ada prajuritnya. Cuma istilahnya macam-macam lah jamaah kan. Tidak ada itu jamaah. Itu strategi militer. Itu majlis main catur itu bisa lalai, bisa ilmu. Lalai dia ya macam biasa lalai lah. Ilmu dia apa yang kita dapat dari situ? Masih bisa jamaah. Jadi kalau itu terpulang kita. Kalau judi dia udah jelas lah salah. Udah jelas salah. Jadi kata-kata 70 tak mesti maksudnya 70. Tapi maksudnya adalah sekali saja kita ada di majelis ilmu dapat menghapuskan banyak majelis lalai. Khalifah Umar katakan, meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah, sembahyang sunat sepanjang malam, puasa sunat sepanjang hari, itu nilainya lebih ringan berbanding orang matinya seorang alim yang teliti terkait mengetahui halal haramnya dari Allah Ta'ala. 1000 orang ahli ibadah, malam penuh sembahyang sunat, tahajudkah atau sembahyang apalah, siang penuh puasa sunat, 1000 orang. Itu masih lebih ringan nilainya berbanding matinya seorang berilmu yang teliti, yang cermat terhadap ketetapan halal haram Allah Ta'ala. Menunjukkan tingginya nilai ilmu. Itu maka orang-orang alim dulu tuh, sebelum mereka jadi alim, tak henti-henti belajar. Bukan supaya jadi alim dihormati orang, tidak. Tapi memang demi ilmu. Bahwa belakangan jadi alim itu bonus dari Allah Ta'ala. Belakangan orang hormati kita itu bonus dari Allah Ta'ala. Tapi belajar terus jamaah. Ya macam kita, saya baca-baca jamaah. Nanti dia sudah jadi ahli, katalah teknik mesin, masih lagi. Sudah pun doktor dia di teknik mesin, masih ngaji lagi. Dalam hati saya, betul-betul lah hebat ilmu ni, tak ada sudah-sudahnya jemaah. Ya. Seterusnya Imam Syafi'i katakan, tapi jangan salah ya, yang disebut Khalifah Umar di atas tadi, tak mungkin jugalah orang beribadah tanpa ilmu. Tapi maksudnya tadi jamaah berbanding orang berilmu yang satu orang tadi, bandingan ilmunya lebih tinggi yang satu orang tadi. Sebab kita ibadah tak mungkin tak ada ilmu. Tak mungkin. Tapi macam mana pun tetaplah lebih tinggi ilmu orang alim tadi. Sebab memang dia fokusnya menuntut ilmu. Itu maksudnya. Jangan salah faham. Tak sah ibadah tanpa ilmu. Imam Syafi'i katakan, belajar
atau menuntut ilmu lebih utama dari sembahyang sunat lagi. Jangan itu. Tapi jangan pula karena malas sembahyang sunat, awak pergi ngaji. Lantas kata kita, lebih bagus ngaji daripada sembahyang sunat. Padahal awak malas. Itu salah. Itu salah. Kita teruskan. Ibnu Abdul Hakam mengatakan, ceritanya mah. Waktu itu aku bersama Imam Malik mengaji. Kuntu inda Malikin aqra' alihil ilma. Aku waktu itu bersama Imam Malik mengaji. Berarti dia ini murid Imam Malik. Sedang-sedang ngaji, fadakhala zuhru. Masuk waktu zuhur. Fajama'atul kutuba liusalliyah. Buku pun kututuplah. Yang berserak aku kumpulkan. Kurapikan. Mau sembahyang. Faqala. Kata Imam Malik. Ya hadha. Oh alahai. Itu bahasa kita lah. Jangan pula nanti kita cerita kemana-mana. Imam Malik bilang alahai. Itu bahasa kita. Kau. Kata Imam Malik. Malladhi kumta ilaihi bi afdala mimma kunta fihi da sahhatin niyah. Kalau niat kau betul. Wahai Ibnu Abdul Hakam. Kalau niat kau betul. Tidaklah solat yang akan kau dirikan itu lebih utama dari kita mengaji. Begitu kira-kira. Itu terjemahan bebas saya lah. Kalau terjemahan kitab, tiadalah yang engkau tegakkan kepadanya lebih utama dari apa-apa yang telah ada engkau padanya. Ngerti? Begitulah cara menerjemahkan di pondok tuh. Udah awak tak ngerti yang diterjemahkan, cepat lagi. Ini mah. Aku baca terjemahan literally. Kemudian telah berkata oleh ia, hai ini, tiadalah yang telah engkau mendirikan kepadanya dengan lebih utama dari apa-apa yang telah engkau adalah padanya. Apabila telah benarlah oleh niat. Maka aku baca tadi. Tidaklah sembahyang yang akan engkau kerjakan itu lebih utama dari ngaji kita ini. Dengan syarat niat kau betul. Pahaman mana? Kuncinya niat betul. Baru nanti ulama menjelaskan apa maksudnya ini. Ilmu fardu ain. Jadi kalau yang kita ngajikan ini fardu ain, tiba sembahyang, dahulukan fardu ain. Jamaah, dahulukan fardu. Tapi kalau fardu kifayah, tidak. Dahulukan sembahyang. Itu pun fardu ain kaitan sembahyang. Misal, najis, bersuci, kemudian seluk-beluk, sembahyang. Kalau tiga ini kita udah tahu, tiga ini udah tahu. Yang sedang dingajikan, fardu ain juga. Tapi zakat. Zakat kan fardu ain. Zakat ada dua. Zakat harta, zakat fitrah. Kalau ditengok-tengok, rasanya awak tak masuk zakat harta. Memang duit adalah, tapi belum sampai rasa-rasanya nisab. Paling tinggal satu, zakat fitrah. Sedangkan ini bulan Zulhijjah. Zakat fitrah di bulan Ramadan. Walaupun ini fardu ain, berhentikan. Karena tiga ilmu tentang sholat sudah ada. Najis, bersuci, seluk-beluk, sembahyang. Sudah ada. Tinggalkan ngaji ini. Tinggalkan. Jamaah. Ternyata ini Ramadan. Bahas zakat fitrah. Waktu sembahyang masuk. Jangan sembahyang dulu. Karena berkemungkinan besar kita zakat fitrah. Awak belum ngerti ini. Teruskan ngaji. Fardu ain. Ini fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Yang santer itu di masyarakat fardu kifayah seluk-beluk jenazah. Kita sedang ngaji fardu kifayah. Waktu sembahyang sampai. Berhenti ngaji. Pergi sembahyang. Jadi tak serta-merta nih jamaah. Ini hati-hati juga. Bukan semua ilmu.
Ya. Baik. Seterusnya Abu Darda juga katakan, "Man ra'a anna al-ghuduwa ila al-ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi rahi wa aqlihi." Siapa yang berpendapat pergi menuntut ilmu, pergi mencari ilmu, bukanlah jihad. Siapa yang berpendapat pergi menuntut ilmu bukan jihad, itu pendapatnya lemah, akalnya kurang. Ada jemaah. Saking pentingnya menuntut ilmu. Tapi yang dimaksud jihad di sini bukanlah jihad dalam pengertian sebenar. Jihad dalam pengertian sebenar berperang, menyabung nyawa. Ini kalaupun mau dimasukkan jihad nanti ini jihad akhirat. Jihad akhirat. Jamaah. Atau kalau mau dimaknakan jihad, jihad kiasan. Karena pergi ngaji ini perlu usaha serius. Sebab jihad itu artinya usaha serius. Kalau tak serius tak sebut jihad. Jamaah. Apa contoh? Apa contoh tak disebut jihad? Tak serius dia. Buka jendela, buka pintu, kan tak perlu berat kali itu jamaah. Tapi jendela pintu sekarang, kalau pintu zaman dulu jihad itu. Ada pasak lagi, ada penghalangnya itu. Belum lagi penghalang palang pintu. Belum lagi kalau penghalangnya ini beroti berat. Itu jihad. Saya mau memahamkan kepada kita makna jihad. Jangan pula nanti bilang waktu buka palang pintu jihad nih, jihad. Bukan itu maksud saya. Dia mau bukan itu. Kita pergi ke tempat wudhu, buka keran. Tak jihad tuh. Karena mudah. Tapi kalau harus pula dulu kita timba. Kita timba. Itulah disebut jihad. Jadi kata-kata jihad di sini bisa makna sebenar. Memang usaha, memang jihad. Kan jihad terbagi 3. Jihad dunia akhirat, jihad dunia. Ini masuk jihad akhirat. Atau maknanya adalah usaha serius. Contohnya macam kita pagi ini. Andai pun tak hujan, kan mesti serius datang sini. Karena walau rumah kita dekat, tidaklah. Karena mudah datang. Yang rumahnya mesti datang kemari. Berkereta pagi-pagi itu. Tambah lagi jalanan kita tak mulus. Tambah lagi pula mata udah tak betul. Itu perlu jihad. Macam pagi ini hujan pula lagi. Itu disebut jihad. Jadi kalau ada yang bilang bahwa menuntut ilmu bukan jihad, pendapatnya itu lemah, akalnya kurang. Kata Abu Darda. Tengoklah itu. Nilai daripada menuntut ilmu. Pagi ini sampai sini. InsyaAllah, Allah mudahkan dalam ahad depan, fadilat mengajar pula. Jadi, fadilat ilmu sudah, fadilat belajar sudah, fadilat mengajar. Fadilat mengajar. Ini akan datang. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.